Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai APBD menurunkan kemiskinan. Terlihat di gambar yang tengah ini adalah masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan, di mana masyarakat Indonesia itu tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, di sini adalah peran utama dari pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Nah, pemerintah ini sudah berupaya untuk mengeluarkan APBD ke daerah-daerah nih untuk mengurangkan kemiskinan. Nah, si penguji ini ingin melihat nih apakah APBD ini tuh benar-benar bisa menurunkan kemiskinan. Nah, si penguji ini menguji dengan metode regresi panel, di mana variabel independen yang diuji itu adalah variabel dana bantuan sosial, yang kedua adalah kualitas pendidikan, dan yang ketiga adalah fasilitas sarana dan prasarana. Nah, eh, hal yang mengejutkan itu terjadi di mana bantuan sosial yang menurut orang awam itu adalah faktor utama untuk menurunkan kemiskinan, ternyata tidak signifikan untuk menurunkan kemiskinan. Kenapa? Karena bantuan sosial itu bisa membuat masyarakat itu menjadi mental pengemis. Jadi masyarakat itu hanya menunggu bantuan sosial dan mereka lupa untuk meningkatkan hard skill ataupun soft skill untuk bekerja atau untuk mencari penghasilan. Nah, saat bantuan sosial yang diberikan oleh si pemerintah ini sudah habis, mereka bingung bagaimana caranya untuk memperoleh penghasilan. Nah, yang kedua adalah variabel kualitas si pendidikan, di mana ini tuh dia berpengaruh signifikan terhadap penurunannya kemiskinan. Nah, jadi apa? Jadi semakin bagus kualitas si pendidikan itu semakin bisa untuk menurunkan si kemiskinan. Nah, jadi pemerintah itu harus mengawasi SDM dari guru-guru yang ada di Indonesia ini. Nah, terutama tuh di pelosok-pelosok daerah. Karena apa? Karena banyak sekali guru-guru itu yang tidak disiplin. Jadi yang harusnya dia mengajar, dia nggak mengajar, gitu. Dia hanya di ruang kantor saja. Nah, yang kedua adalah banyak banget nih guru-guru nih yang nggak menguasai materi yang ia ajarkan. Sehingga apa? Sehingga murid yang harusnya menerima materi dari guru tersebut itu bingung gitu. Apa yang diajarkan oleh gurunya tuh nggak sampai gitu. Nah, jadi kualitas guru ini tuh di akademiknya tuh harus diasah lagi melalui ujian-ujian. Nah, yang terakhir adalah banyak sekali guru-guru tuh yang tidak memiliki perilaku budi pekerti yang baik gitu. Kan guru itu kan digugu dan ditiru ya. Nah, kalau guru sendiri itu nggak mempunyai perilaku yang baik, bagaimana dia bisa mencontohkannya ke murid-muridnya gitu kan. Nah, kalau SDM guru ini sudah bagus, itu bisa membawa dampak positif untuk si muridnya. Itu untuk bekal dia keterampilan dan pengetahuan untuk mencari penghasilan itu di masa depan. Dan yang terakhir adalah variabel si fasilitas, yaitu di mana dia tuh berpengaruh signifikan, di mana dia itu bisa membawa layanan-layanan yang mempermudahkan masyarakat untuk mencari penghasilan. Sekian dan terima kasih.